salam sejahtera bagi kita semua, para anggota dan panitia Dokori Tuzum Bisa Sakai. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan tanpa halangan untuk mendatangi sidang kali ini. Atas kata-kata pembukaan saya, maka dengan ini sidang kedua BPUPKI resmi saya buka. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil. Pandukan Tuan Ketua, saya juga ingin mengumumkan bahwa adanya anggota baru, yaitu Abdul, Usikin, Besar, dan Abdul Razak. Usul itu kita turuti dan marilah kita mendengar kita supaya mendapatkan kesucian dan pemilihan yang bersih. Bagi anggota muslim, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baiklah, mari kita melakukan pemilihan dengan cara voting terlebih dahulu. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting, kita dapat memutuskan masalah dengan adil. Marilah tuan-tuan kita melakukan pemilihan suara untuk bentuk negara, lalu kita akan mengambil beberapa keputusan. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Saya mengucapkan terima kasih atas komisi pekerjaan. Seperti yang kita dengar bahwa antara sidang ini sudah terlahirlah 64 sistem yang sudah dibuat oleh Dokori Tuzum Bisa Sakai. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terdapat banyak pilihan yang sudah terbuat oleh suara tersebut. Marilah kita beristirahatkan terlebih dahulu. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila Indonesia mempunyai ketinggian kehendak, hendak pula lah mereka mengakui tanah Melayu merupakan tanah air kita. Dari ilmu strategi, kita harus mempertahankan dari sisi masing-masing, dari utara ke timur. Berhubung dengan tanah Papua bahwa Pulau Papua tidak masuk ke dalam tanah Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang paham mengatakan bahwa dengan sendirinya Pulau Papua masuk ke dalam tanah Indonesia. Mana jika kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambah Banten Utara untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor Portugis untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara ini sangat tidak dapat dimengerti, sungguh-sungguh tidak dapat dimengerti oleh dalam suatu negara ini. Kita harus mengetahui bagaimana terjadinya tersebut. Maka pada sidang ini pun kita akan membahas tentang perencanaan Undang-Undang Dasar sehingga kita dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihannya. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.